sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini di tangan saya ada pleister ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa tadi saya itu ke laboratorium ya. Biasa ini apa namanya, check up tahunan. Diperiksa darah ya, diambil. Alhamdulillah berkat doa semuanya ya, doa sahabat-sahabat yang selalu mendoakan saya sehat walafiat, panjang umur dan lain-lain. Alhamdulillah hasilnya normal semua ya. Gula darah normal, kolesterol, asam urat semua normal. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan mudah-mudahan semuanya juga ya tetap sehat walafiat ya, jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dan usahakan hidup sehat. Dan yuk, hari ini kita masak ya. Hari ini saya mau membuat masak. Ini ada yang request dari sahabat Indo Kuliner Hunter, katanya tolong buatkan dendeng ragi katanya. Daging dendeng ragi katanya. Jadi hari ini saya akan buatkan dan silahkan disimak ya sampai selesai pembuatannya, karena ini memang memakan waktu lama, tapi nanti videonya saya cut ya, saya percepat aja. Dan bumbu-bumbunya juga bermacam-macam ya, tapi saya membuat yang simple aja supaya gampang dipraktekkan ya. Jadi memang caranya juga banyak dan bumbunya juga macam-macam. Kalau melihat di tetangga-tetangga sebelah itu beda, tidak usah bingung ya. Pokoknya bikin aja sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu yuk kita persiapan dulu bahan-bahannya. Ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat daging dendeng ragi ya. Nah, ini daging sapi. Daging sapinya beratnya 800 gram. Jadi daging sapinya itu diiris tipis-tipis ya, supaya nanti garing, dan diusahakan tidak ada atau sedikit lemaknya ya, karena kalau kebanyakan lemak nanti jadi basah ya, kurang garing. Kemudian kita pakai parutan kelapa. Diusahakan parutan kelapanya itu yang kasar ya, yang panjang-panjang, jadi marutnya itu disilang gitu. Tapi ini sayang sekali di Belanda ini saya dapatnya parutan kelapa yang halus, karena nggak ada parutan kelapa yang kasar, jadi nggak apa-apa lah. Dan selanjutnya bawang merah ini saya sudah timbang 200 gram, ini besar-besar. Kalau diganti bawang merah yang kecil-kecil sekitar 25 siung. Kemudian bawang putih, ini bawang putih yang besar, yang gurih ya. Ini saya pakai 7 siung ya. Ini supaya gurih, ini bawang putih yang tidak menyengat baunya. Kemudian ketumbar bubuk, ini setengah sendok makan. Dan gula merah, ini gula merahnya satu gandu kecil ini ya. Satu gandu, kalau orang Sunda tuh bilangnya gandu ini. Ini beratnya 45 gram. Disesuaikan aja, kalau pengen manis bisa ditambah lagi nanti. Kemudian merica bubuk, ini setengah sendok makan. Daun jeruk 5 lembar. Jahe sekitar 4 cm. Kemudian asam jawa. Ini asam jawa sekitar 20 gram ya. Nanti kita ambil airnya, jadi kita nanti campur dengan air ya. Airnya aja yang kita pakai. Kemudian kita pakai air, minyak goreng untuk menumisnya, dan garam sesuai keperluan ya. Boleh juga nanti ditambahkan dengan kaldu ya, atau penyedap rasa sesuai selera ya. Tapi saya ini cukup segini aja, ini aja sudah gurih ya. Jadi tidak perlu dengan kaldu atau penyedap rasa, dan saya tidak memasak ya, tidak memasak dengan penyedap rasa kaldu. Saya cukup dengan bumbu-bumbu yang ada aja ya. Nah, sekarang bumbunya mau saya haluskan ya, mau saya blender. Boleh juga diulek sesuai selera. Ini bawang merah. Kemudian ini bawang putih dan jahe. Dan ketumbarnya juga saya campurkan aja. Merica bubuknya juga. Saya kasih air ya supaya mudah halusnya. Saya haluskan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah halus.
Tuh, boleh juga ditambahkan kemiri ya, atau ditambahkan kunyit kalau ingin nanti warnanya agak kuning. Sekarang saya mau membuat serundengnya dulu. Ini ada minyak sedikit aja ya untuk menumis bumbunya. Karena nanti juga dari parutan kelapanya itu nanti ada minyak-minyaknya juga. Jadi jangan banyak minyaknya ya, nanti basah serundengnya ya. Saya nyalakan dulu apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bumbu yang tadi dihaluskan ya, saya bagi dua. Jadi separuh untuk serundeng, nanti separuhnya itu buat dagingnya ya. Nah, segini aja buat serundengnya. Ini daun jeruknya juga saya bagi dua. Tadi ada 5 lembar ya. Nah, saya bagi dua, ini 2 lembar di sini, 3 lembarnya ini buat daging. Gula merah juga saya bagi dua, biar serundengnya juga manis ya. Aduk dulu ya, takut keburu gosong. Kemudian juga ini air asamnya saya bagi dua juga, saya kasih air asam ya. Jadi serundengnya itu bumbunya sama dengan dagingnya ya. Jadi ini bahannya dibagi dua aja, bumbu-bumbunya biar gampang. Nah, ini bumbunya sudah mulai kering ya. Kita masukkan parutan kelapanya. Kita aduk-aduk. Yang bagus tuh parutan kelapanya tuh yang kasar ya. Jadi marutnya itu arahnya tuh melintang supaya nanti hasilnya itu panjang-panjang parutannya. Tapi ini saya beli sudah jadi ya. Ini dari freezer di Belanda, ini itu dalam freezer. Jangan lupa tambahkan garam. Garamnya ini per 3 sendok makan. Ini masih sabar ya bikin serundeng ini sampai nanti ini kadar airnya kering. Ini kalau bikin serundeng ini jangan ditinggal-tinggal ya, harus diaduk-aduk terus karena nanti gosong nih bawahnya. Nah, ini serundengnya sudah warnanya kecoklatan ya. Tuh, dan sudah muruluk tuh ya. Orang Sunda tuh bilang muruluk. Kalau orang Betawi bilangnya mawur. Tuh. Ini sudah kering. Jadi jangan terlalu hitam banget, nanti itu rasanya jadi pahit ya. Jadi udah segini aja. Nah, ini ada yang putih-putih ini nih, sebetulnya ini tuh kelapa ya, kelapa yang tidak halus digiling. Jadi nanti ada crunchy-crunchy-nya gitu. Ada putih-putihnya, nggak apa-apa. Ini sudah selesai, saya matikan apinya. Sekarang saya lanjutkan untuk memasak dagingnya. Nah, ini minyak sedikit aja buat menumis bumbunya ya. Saya nyalakan apinya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tumis bumbu yang sisanya tadi ya, separuh lagi. Jadi ini bumbu yang sama ya tadi yang buat membuat serundengnya. Ini saya kungkurahan ya sedikit, ini nyaah bumbunya banyak di sini. Sayang ada bumbunya ya, kita kungkurahan. Kungkurahan tuh dibilas dengan air bersih supaya wadahnya ini bersih. Kita masukkan daun jeruk. Kemudian ini gula merah ya, gula merah yang tadi separuh lagi. Saya masukkan juga di sini. Kalau ingin manis ditambah lagi gulanya ya. Tapi kalau saya ini tidak perlu manis-manis ya. Yang penting setia aja. Jadi manis juga percuma kalau nggak setia ya. Nah, ini bumbunya sudah mateng ya. Jadi menumis bumbu itu tidak harus selalu kering ya. Jadi yang penting itu kadar airnya sudah hilang dan ini tandanya minyaknya ini sudah naik ya. Tuh, sudah pada keluar minyaknya.
Ini berarti sudah matang bumbunya sebenarnya, walaupun tidak kering ya. Karena saya masukkan dagingnya. Ini dagingnya sudah diiris tipis-tipis ya, tuh. Ini supaya nanti lebih kering. Saya masukkan air asam. Ini air asam yang tadi juga dimasukkan ke dalam serundeng ya. Kemudian masukkan garam. Garamnya setengah sendok makan aja, karena tadi juga di dalam serundengnya sudah ada ya garamnya ya. Boleh juga dimasukkan kaldu ya, atau penyedap sesuai selera. Sekarang saya masukkan air. Jadi kita ungkep dulu ini dagingnya sampai matang. Airnya disesuaikan aja, kalau nanti belum empuk bisa tambah lagi ya. Nah, ini saya masukkan air 400 cc. Nah, ini daging ungkepnya sudah menyusut ya, dan sudah mau kering. Kita tes dagingnya dulu, empuk apa masih keras. Empuk banget ya, dagingnya empuk nih tuh. Jadi sekarang saya masukkan serundengnya. Nah, serundengnya masukkan. Ini kelihatannya banyak ya serundengnya, jadi saya masukkan separuh dulu. Kalau nanti kurang kita masukkan lagi. Nah, kelihatannya kurang serundengnya ya, kita masukkan lagi. Kita masukkan semuanya aja lah, lebih banyak serundengnya lebih enak. Jadi nanti kalau dagingnya udah habis, cocol-cocol aja serundengnya. Nah, kita aduk-aduk ya supaya merata dan jangan gosong. Kita buat agak kering ya. Boleh juga sih basah-basah ya, sesuai selera. Nah, ini dendeng ragi ini biasanya ada di tempat-tempat hajatan ya, atau selamatan gitu. Tentunya mungkin ada yang bingung kenapa dibilang dendeng ragi ya. Penafsiran orang dikira dendeng itu pakai ragi ya, ragi tape atau ragi tempe. Ternyata ini hanya dengan parutan kelapa ya. Dendeng ragi ini terkenal ya di Jawa Timur. Ini dendeng ini rasanya bukan pedes ya, lain dengan dendeng-dendeng dari Sumatera. Ini dendeng ini tuh rasanya manis dan asem. Itu ciri khasnya dendeng Jawa ya, dari Jawa Timuran. Nah, ini sudah cukup kering ini serundengnya dan dagingnya juga. Ini saya matikan apinya. Kita sajikan dendeng raginya. Ini wangi ya. Ini kayak ini nih, kayak daging gepuk Sunda ya. Rasanya gurih, asem, dan ada manis-manisnya. Kayak iklan aja ya, ada manis-manisnya. Dagingnya juga empuk ini ya. Karena ini dagingnya daging yang bagus, yang tanpa lemak. Nah, ini serundengnya ada yang putih-putihnya ya. Ini kelapa ya, kelapa yang tidak halus diparut, digiling, tapi ini enak banget. Jadi ada crunchy-crunchy-nya kelapanya tuh. Ini dia dendeng ragi yang enak banget. Cara membuatnya juga gampang ya. Cocok untuk hajatan, untuk pesta, selamatan. Mungkin untuk usaha catering juga boleh. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya jadi juga masakan kita hari ini, yaitu dendeng ragi ya, atau daging dendeng ragi yang enak banget. Nah, ini hasilnya tuh. Ini dendeng ragi ini cocok untuk hajatan ya, untuk selamatan, untuk hari raya Idul Fitri ya, hari raya Idul Adha, pokoknya untuk menu sehari-hari juga oke. Untuk usaha catering juga bisa ya. Tuh, enak banget.
Dan ini cara membuatnya juga gampang. Silahkan dicoba ya resepnya. Like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya ya. Dan terima kasih untuk yang sudah request ya, resep dendeng ragi ini sekarang saya sudah buatkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa di video berikutnya dan salam sehat selalu.